untuk duduk sejenak, memikirkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan lebih daripada itu kami memohon Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara di dalam hati kami, supaya kebenaran firman-Mu itu tinggal tetap dalam hidup kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami rindu Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya iman percaya kami semakin teguh. Dan kami boleh membuktikan bahwa firman-Mu itu kebenaran, yang menuntun hidup kami, yang menopang hidup kami, jika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan teman-teman kami yang tidak bersama kami. Mereka sedang libur bersama dengan keluarga mereka. Seperti Engkau memelihara kami, peliharalah mereka dengan kasih setia-Mu. Tolonglah mereka, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap boleh mengalami kasih Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara pada mereka. Berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, kita mempelajari terus arti dari kasih, saudara. Kita sudah sampai kepada hal yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Kita sudah mempelajari kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sekarang kita membahas kasih itu tidak cemburu, saudara. Nah, saudara setuju nggak apa yang dikatakan ayat Alkitab ini? Kasih itu tidak cemburu. Mana yang lebih benar, saudara? Kasih itu tidak cemburu, atau cemburu itu tanda cinta? Yang mana yang benar menurut saudara? Cinta itu tidak boleh cemburu, atau cemburu itu tanda cinta? Yang betul yang mana? Cinta itu tidak boleh cemburu. Kalau orang mengatakan di dalam kalau kita tidak cemburu, tidak ada cinta. Saudara nggak setuju pendapat ini? Setuju? Kenapa? Allah dikala yang cemburu. Oh, Allah yang cemburu, ya. Karena Allah yang cemburu, kita harus niru cemburu, gitu, saudara. Cuma masalahnya itu kan Allah, kita kan bukan Allah, gitu. Jadi kita nggak boleh cemburu, gitu. Mana yang saudara pilih? Saudara punya kekasih, dia mengatakan, aku sangat mencintai kamu, aku sangat mengagumi kamu. Tapi kapanpun kamu mau datang boleh, kamu kapanpun mau pergi dengan orang lain boleh. Kamu mau direbut orang lain silakan, bagi aku semuanya itu bebas. Bebas, kamu bebas apa saja, terserah kamu. Kamu kadang senang sama aku boleh tak? Begitu. Tapi kamu tidak senang, kamu mau pergi, silakan. Aku mencintaimu. Sebab dia bilang, mencintai itu tidak berarti memiliki. Wah, asik sekali, saudara. Jadi cinta itu tidak boleh cemburu. Sebab kalau cemburu itu tandanya nggak cinta. Kalau cinta yang sesungguhnya itu nggak ada cemburu. Dia harus percaya, katanya begitu. Saudara setuju? Enak nggak punya suami atau istri yang seperti itu? Bagi aku bebas kok. Cinta itu kamu boleh pilih siapa saja. Supaya kalau kamu pilih aku loh, itu tandanya cinta sejati, katanya. Oke, selamat datang Christina Tot. Terima kasih. Kita kehilangan Anda 3 minggu. 2 ya. Rasanya seperti itu. Selamat pagi. Kita sedang diskusi lebih pilih mana, punya kekasih yang tidak cemburu, sangat mencintai tapi tidak cemburu. Dia boleh datang kapanpun juga kalau dia senang, dan dia boleh pergi dengan orang lain kalau dia bosan. Sebab bagiku cinta itu tidak membelenggu, cinta itu tidak memiliki, cinta itu tidak cemburu. Mau nggak punya kekasih seperti itu? Ko Fernando mau nggak?
Ayo, takut nih ya. Mau nggak ke Fernando? Mau di sebelahnya ada Mimi ngomong dulu dong Mimi. Iya habis Pak, ini ngomong dulu. Dalam ngomong dikemplang. Malah ngomong itu bilang. Atau saudara mau mempunyai pasangan hidup, tak istri atau suami yang cemburu. Karena aku mencintai kamu, aku cemburu. Wah, saudara kemarin saya baca di kompas.com, waktu saya suka lihat berita Indonesia itu dari kompas.com, saudara. Ada seorang suami baru nikah sebulan, saudara. Istrinya namanya Linda di Bone, Sulawesi Selatan. Baru nikah sebulan istrinya dibunuh. Kenapa, saudara? Karena dia suka menjumpai istrinya itu dapat SMS dari bekas pacarnya. Suka terima telepon dari bekas pacarnya. Sudah ku bilang tidak boleh. Masih dia terus saja. Saya sangat cemburu karena saya mencintai dia langsung. Setelah membunuh dia lari pergi ke kantor polisi menyerahkan diri karena dia mengatakan saya marah karena saya mencintai dia. Saudara setuju? Punya suami begitu cemburu dan dia tidak mau istrinya itu diambil orang lain, saudara. Nah, bagaimana saudara? Kalau saudara punya suami atau punya istri, lalu dia membuat peraturan begini. Istri atau suami tidak boleh bicara dengan orang lain, terutama yang berlawanan jenis tanpa ada pasangannya. Tidak boleh, walaupun di tempat terbuka pun nggak boleh, harus ada saya. Ya, di Arab ya. Oh, di Arab. Karena dia pernah tinggal di Bahrain. Bahkan ada yang punya peraturan kalau duduk itu tidak boleh di sebelah yang bukan mukrimnya. Wah. Walaupun di gereja nggak boleh itu duduk suami laki perempuan bersebelah kalau itu bukan suaminya. Makanya kan lihat ini, Fernando di sebelah sini, Mimi yang tengah, gitu ya, gitu. Di sini, wah itu bahaya. Tidak boleh. Tidak boleh pergi di antar orang lain, kecuali pasangannya. Sekalipun kondisinya darurat, sekalipun kondisinya penting, pokoknya kalau aku nggak bisa nganter, nggak boleh. Sebab aku mencintai kamu. Tidak boleh Facebookan, terutama dengan lawan jenis. Tidak boleh. Jadi kemana-mana Facebookan dimonitor terus, dipantau terus, saudara. Alasannya kenapa sih? Karena aku mencintai dia. Aku takut dia tergoda. Sebab logungku ini, wah kalau tidak diawasi, bahaya besar. Begitu. Diawasi aja masih kelirik sana sini katanya begitu. Jadi mesti dipantau, saudara. Nah, luar biasa. Karena dia ingin, aku itu ingin menjamin dia itu aku cintai. Jangan sampai dia itu ada apa-apa. Jadi kalau pergi harus aku yang antar. Saudara, kalau disuruh pilih yang mana? Kalau disuruh pilih yang mana? Pilih pasangan yang bolehlah bebas, cinta itu kan mempercayai, cinta itu kan bebas. Atau yang satu lagi sebaliknya, yang bebas ya, yang bebas enaknya bebas ya, gitu ya. Walaupun ya oke lah, kamu senang boleh, kamu bosan yang sana balik sini boleh. Oh karena cinta, karena percaya ya. Nggak takut dikhianati. We're not gonna hurt our spouse. Oh. So it's free. You can do anything you want, but we respect each other. Memang menghargai satu dengan yang lain ya. Yeah. Tapi bagaimana tidak khawatir bahwa ternyata bukan karena aku memberi kamu kebebasan karena aku respect, tapi mungkin karena kamu tuh tidak terlalu berharga bagiku. Karena nggak terlalu berharga, oke lah. Saudara-saudara, kalau saudara punya sesuatu yang berharga, saudara jagai nggak?
Kalau saudara punya sesuatu yang berharga, saudara jagai luar biasa, jangan sampai dicuri orang. Kalau dicuri orang, wah, saudara pasti tahu ada pencuri, saudara pasti telepon 911, ya kan? Mengapa? Karena itu berharga. Tapi kalau nggak berharga diambil orang, silakanlah. Bagaimana, saudara? Saudara, Alkitab hari ini mengatakan kasih itu tidak cemburu. Jadi tidak boleh cemburu. Tapi di sisi lain, saudara, tadi diungkapkan oleh William, Allah kita itu Allah yang cemburu. Loh kok aneh? Allah itu Allah yang cemburu, saudara. Jadi mana yang betul, saudara? Coba, saudara. Apa yang dimaksud dengan kasih itu tidak cemburu? Nah, saudara, berbicara tentang cemburu yang dimaksud dalam Alkitab, itu ada dua arti. Yang pertama, kasih itu tidak cemburu dalam pengertian cemburu yang merusak. Itu yang nggak boleh. Ada cemburu yang merusak. Dan itu tidak boleh. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada kecemburuan yang merusak. Tetapi Alkitab juga membahas di dalam kasih ada cemburu, cemburu yang suci. Cemburu yang suci itu seperti cemburu yang dipunyai oleh Allah. Dan cemburu itulah yang diletakkan dalam hidup kita, supaya kita juga memiliki kecemburuan yang suci. Jadi Alkitab tidak bertentangan, cuma kita harus memahami maksud Alkitab. Kasih itu tidak cemburu itu apa maksudnya, saudara? Saudara, cemburu yang dimaksudkan oleh Alkitab yang jahat, yang merusak, itu cemburu yang tidak pada tempatnya, cemburu yang berlebihan. Misalkan suaminya, entah istrinya bicara dengan orang lain di tempat yang terbuka, yang umum, nggak boleh. Harus ada saya supaya bisa saya kontrol. Itu cemburu yang berlebihan, cemburu yang tidak pada tempatnya. Duduk bersebelahan dengan orang lain bukan karena dia suka genit duduk sana sini, tetapi di gereja kadang-kadang tersedia di situ, nggak bisa pilih. Masa pindah kamu sana. Yang perempuan harus pindah sini, nanti aku duduk sebelahnya, lakiku sebelah sini, misalkan begitu. Nah kalau sebelahnya laki perempuan gimana? Ya tahu saudara, misalkan saja seperti ini, Utoping dengan Nora, lalu tinggal tersedia dua, begitu. Lalu datanglah William sama Lisa, pilih duduk yang mana ini? Lisa sebelahnya Nora atau Lisa sebelahnya Bu Topi? Ya kan? Gimana? Di bangku. Gitu. Wah. Kalau yang di bangku bisa belakangnya yang teriak-teriak. Gitu. Ya toh? Bukan cuma ketinggian, mengganggu konsentrasi. Ya kan, saudara? Misalkan saudara cemburu yang bukan pada tempatnya, yang merusak. Dan yang saya khotbahkan minggu yang lalu, anak muda yang namanya Hafiz itu dipenuhi dengan cemburu yang merusak. Setelah putus pacaran, dia punya pacar lagi, lalu bekas pacarnya pacaran lagi dengan orang lain. Tetapi dia selalu memantau lewat Facebook, lewat Twitter, dia selalu memaki dan sebagainya, memantau. Dan akhirnya dia membunuh bekas pacarnya karena rasa cemburunya besar. Dia tidak ingin pacarnya itu punya pacar lagi, bekas pacarnya itu punya pacar lagi. Sehingga dia bersekongkol dengan pacar barunya untuk menghabisi bekas pacarnya. Saudara, cemburu yang tidak pada tempatnya itu merusak sekali. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab, tidak boleh cemburu. Kasih itu tidak boleh cemburu. Yaitu kasih, yaitu cemburu yang tidak pada tempatnya.
Ada orang yang mengatakan atas nama, aku mencintai dia, aku melindungi dia. Dia tidak boleh pergi dengan siapapun juga, sekalipun kondisinya sangat darurat kalau tidak aku yang menghantarkan. Itu juga kasih yang egois, otoriter. Mengatasnamakan kasih, dia ingin menguasai seperti barang miliknya. Lupa bahwa yang dikasih itu adalah manusia yang hidup, yang punya kehendak bebas juga, yang punya tanggung jawab juga. Yang dikasih adalah orang yang dewasa, bukan anak-anak. Sehingga kasih yang seperti itu adalah kasih yang membelenggu. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab, kasih itu tidak cemburu. Artinya tidak membelenggu, saudara. Saudara, dasar orang yang cemburu, yang merusak, cemburu yang tidak pada tempatnya, itu ternyata kalau didalami lagi di dasarnya, itu karena didasari sikap ketakutan. Dia takut kalau orang yang dimilikinya ini pergi, sehingga dia kehilangan. Takut apa yang dimilikinya itu lepas, karena dia ingin memiliki untuk dirinya sendiri. Itulah kasih yang egois, sehingga dia merampok apa yang bukan menjadi miliknya. Dia merampok habis-habisan atas nama kasih orang yang dikuasainya. Nah, kasih seperti itulah yang dikatakan oleh Alkitab, kasih tidak boleh cemburu. Saudara, sebetulnya cemburu itu ada aspek yang positif yang Alkitab juga tuliskan. Saudara bisa baca dari Ulangan pasal 4. Ini cemburu yang benar. Ayatnya yang ke Ulangan pasal 5 dulu ya. Saya baca. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Sudah ada ya? Nah, saudara, ini ayatnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Disebutkan Allah di sini adalah Allah yang cemburu, saudara. Saudara bisa baca lagi Ulangan pasal 4 juga. Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-12. Di situ disebutkan. Wah, bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Indonesia ya. Oh, nggak ada. Oke. Ulangan pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-12, saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu di tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi supaya rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Oh, Ulangan pasal 4. Maaf saudara, saya salah kutip. Ulangan atau Ulangan pasal 6 ayat 15 saja. 6 ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi ini. Saudara, cemburu yang dimaksud di dalam kitab Ulangan ini adalah cemburu yang kudus, yang suci. Maksudnya bagaimana? Begini, bangsa Israel itu saudara, selama 450 tahun tinggal di tanah Mesir itu diperbudak.
Dan bangsa Mesir itu menjadikan budak yang tanpa dibayar dengan sengaja untuk supaya diberi pekerjaan makin lama makin berat. Tujuannya supaya bangsa Israel itu habis, supaya bangsa Israel itu punah, supaya bangsa Israel itu mati. Nah, ketika bangsa Israel sudah tidak kuat lagi dengan perbudakan di Mesir itu, dia teriak kepada Tuhan, minta tolong. Sebab Tuhan adalah Allah yang memelihara, Allah yang membuat janji bahwa mereka akan dijadikan bangsa besar yang menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, ketika teriakan bangsa Israel yang tidak kuat tadi itu sampai kepada Tuhan, lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa itu lepas dari Mesir. Melalui liku-liku perjalanan yang begitu panjang, bangsa itu dibawa keluar dari perbudakan, dari penindasan, dari kebinasaan, sampai mereka itu menuju ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Nah, sebelum mereka sampai ke Kanaan, Tuhan memberikan hukum kepada Musa supaya disampaikan pada bangsa Israel. Hukum yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Allahmu itu esa. Allah itu bukan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Jangan menyembah Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat patung ukir-ukiran yang kamu sembah sujud kepadamu. Sebab Tuhan mengatakan Tuhan itu Allah yang cemburu. Dan dia mengatakan kalau bangkit amarahnya, dia akan membalaskan kejahatan orang-orang itu sampai kepada keturunan-keturunannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Tuhan itu melihat bahwa ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, itu mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir sebagai simbol daripada orang-orang yang jahat, sebagai simbol dari kuasa gelap, sebagai simbol dari kuasa iblis yang mencengkeram mereka. Dan Tuhan membebaskan mereka, Tuhan melepaskan mereka karena kasih-Nya. Sehingga kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang memerdekakan, kasih yang membebaskan. Itu yang dialami oleh Mesir, oleh Israel. Nah, ketika orang Israel sudah bebas, sudah merdeka, Tuhan mengatakan jangan lagi menyembah dewa-dewi, menyembah ilah-ilah lain, supaya kamu jangan diperbudak lagi, supaya kamu jangan menjadi binasa. Itu yang Allah larang. Mengapa Allah melarang supaya kamu jangan menyembah Allah lain, tapi sembahlah Dia? Sebab kalau manusia itu menyembah sujud kepada Allah yang benar, maka Allah yang benar itu membebaskan karena kasih-Nya, memerdekakan karena kasih-Nya. Sedangkan kalau kita menyembah kepada berhala-berhala, ilah-ilah, dewa-dewi dunia ini, maka kita akan terbelenggu, akan diperbudak, akan menuju kepada kebinasaan. Dan Tuhan itu tidak ingin kekasih-Nya, umat-Nya, orang Israel yang sudah dibebaskannya itu kembali dibelenggu, kembali diperbudak yang menuju kebinasaan. Dan karena itulah Tuhan selalu mengingatkan jangan melakukan itu lagi, supaya mereka jangan masuk dalam penderitaan. Itulah kecemburuan yang suci, saudara. Kecemburuan yang tidak ingin orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya itu menderita dan binasa. Jadi saudara bisa mengerti konteksnya ya. Yang satu bicara Allah itu cemburu, jangan menyembah dewa-dewa lain. Karena itu, cemburu itu suci bagi Allah. Nah, kalau kita saudara dikuasai oleh kesucian, maka kalau kita mengatakan, oke, aku cinta sama Bu Lilis, Bu Lilis mau nyeleweng sama orang lain gak apa-apa, bebas kok, karena aku mencintai dia. Kapanpun dia mau datang balik, aku gak apa-apa. Itu artinya bohong, saudara. Itu artinya Bu Lilis itu gak berharga bagi saya. Sebab kalau saya sungguh mencintai dia, saya menghargai dia, saya akan menjaga dia,
supaya dia jangan jatuh kepada perzinahan, jangan jatuh kepada dosa yang membawa kepada kebinasaan. Itu kecemburuan yang suci. Tetapi kalau saya lihat dan saya ketemu ketika saya pulang ke Jogja, kok jalan-jalan di Malioboro saya ketemu Bu Lilis kok lagi ngomong-ngomong sama orang lagi, ya siapa itu? Begitu di jalan. Lalu tanpa saya tanya Bapak Ibu, saya marah-marah dengan dia. Kamu ini baru liburan sebentar, jalan-jalan di Malioboro sudah wah akrab sekali dengan laki-laki itu. Padahal itu teman dia sejak SMP misalkan. Lama nggak ketemu, sehingga saking kangennya lama nggak ketemu, wah cerita banyak begitu. Kalau saya mengatakan nggak boleh kalau nggak ada saya, harus ada saya, maka itu kecemburuan yang merusak, yang merebut hak-hak atau yang merebut yang bukan milik saya. Saudara bisa memahami, kecemburuan yang merusak adalah kecemburuan yang merebut yang bukan milik saya. Contoh misalkan, setelah saya menikah dengan istri saya, kalau saya masih sangat dekat dan mencintai mama saya, salah apa enggak? Salah apa enggak, saudara? Enggak ya. Tapi ada orang yang cemburu kan? Ada kan? Setelah menikah itu, ya sudah, hubungan dengan orang tua itu mesti diputuskan lebih dekat dengan suami atau istri. Dengan orang tua nggak boleh terlalu dekat sekali. Kalau mau ngomong apa-apa dengan orang tua mesti ada istri atau suami. Nggak boleh dekat-dekat dengan saudara lagi. Itu cemburu yang merusak, merebut yang bukan miliknya. Itu membelenggu. Itu yang dimaksud Alkitab. Kasih itu tidak cemburu, saudara. Saudara, cemburu sebetulnya dikatakan Allah itu cemburu sebab Allah tidak ingin yang dikasihinya itu, saudara, dia lepas, menderita lagi. Mengapa? Sebab kalau saudara baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 19, ini yang menjadi dasar, saudara. Mengapa Allah itu begitu cemburu kalau umatnya itu menyeleweng? 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 19 disebutkan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, saya ingin bertanya bagi saudara, kudus itu pengertian saudara apa? Suci itu pengertiannya apa? Kita kan sering mengatakan, oh kita harus hidup kudus, oh kita harus hidup suci. Apa maksudnya suci atau kudus? Ya betul, suci itu bersih, betul. Tapi apa artinya bersih, apa artinya kudus, apa artinya? Tidak ada salah. Saudara, kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia adalah kudus. Pertanyaan saya, ada nggak di antara saudara yang tidak pernah salah? Kudus itu kan tidak pernah salah, betul nggak? Ada nggak di antara kita yang tidak pernah salah? Kalau gitu nggak ada yang kudus dong. Lili Pak, Lili suci Pak. Lili Februari. Ada nggak? Supaya saudara tahu, kudus itu dari bahasa Ibraninya kados, bukan kardus ya, kados. Kados itu artinya khusus, khusus, spesial, betul. Saudara tahu ini apa? Kacamata kan? Kenapa kok disebut kaca? Kan ada kacanya toh. Kaca ini sama kaca jendela sama nggak, saudara? Sama kan? Ukurannya beda, ya toh? Kalau kaca jendela itu saya buat ukuran sama, saya taruh di sini, boleh nggak? Boleh aja kalau mau, ya toh? Kalau nggak mau dianggap orang gini, boleh saja, ya toh?
Kaca ini dengan kaca itu sama. Tapi kaca ini dengan kaca itu beda. Betul nggak? Kaca ini dengan kaca itu sama. Tapi kaca ini dengan kaca itu beda. Apa bedanya? Satu perception, satunya enggak. Ya itu salah satu. Ya toh? Kalau seandainya ini 0, itu juga 0. Sama nggak kaca ini sama kaca itu? Sama kacanya. Beda nggak? Beda, itu kaca jendela, ini kacamata. Kaca yang sudah dikhususkan bagi mata disebut kacamata. Itu namanya kudus, khusus. Saudara, hidup saudara dan saya itu tidak beda dengan orang lain. Tidak ada bedanya. Tetapi hidup kita ini sudah ditebus. Kita dikhususkan supaya hidup untuk Allah. Itu masalahnya. Nah, hidup khusus untuk Allah itu yang disebut hidup kudus. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi jangan terus berkubang dalam dosa. Kalau dosa, bangun lagi, mengaku, hidup benar lagi. Itu kudus. Hidup khusus bagi Allah. Ketika saya sudah menikah, saya punya komitmen untuk hidup khusus bagi Bu Lilis. Itu kudus. Bisa memahami. Saya tidak mau lagi nyimpang ke kanan, ke kiri, bagi komitmen sana sini. Enggak, saya komitmen mencintainya cuma dengan Bu Lilis saja. Karena saya sudah khusus menjadi suaminya. Itu namanya kudus. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang beriman dipanggil untuk hidup khusus bagi Allah. Itu kudus. Ya, nah saya baca lagi. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, itu artinya kita jadi anaknya. Ya toh, khusus kan? Allah sekarang kita sebut sebagai Bapak, ya toh? Yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan itu bukan maksudnya takut dihukum, tidak. Tapi ketakutan di sini maksudnya respect atau hormat kepada Tuhan. Itu. Nah, gimana caranya? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa kita harus hidup khusus bagi Allah? Karena kita itu ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan barang yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, yaitu darah Kristus Yesus sendiri. Oleh sebab itu, karena Dia mengkhususkan hidupnya bagi kita, biarlah kita mengkhususkan hidup kita untuk Dia, untuk Tuhan. Itu panggilan kita, saudara, agar supaya kita itu hidup kudus. Jadi kalau orang yang nyeleweng ke sana kemari dan sebagainya, orang yang tidak setia, saudara, boleh nggak kita marah? Harus marah. Kalau kita nggak marah, oh aku ini bukan laki-laki cemburuan kok, nggak apa-apa. Itu nggak benar. Harus marah, gitu. Tapi marahnya jangan tidak pada tempatnya. Begitu. Marah yang kudus adalah mengembalikan yang dicintainya itu, supaya komitmennya dengan pasangannya. Kalau membiarkan sesukamu karena aku mencintai, aku bebas kok, kamu mau dengan siapa saja boleh, itu bukan cinta yang sesungguhnya, saudara. Itu bukan cinta yang sejati. Itu cinta yang manipulasi, saudara. Oleh sebab itu, cinta yang sejati adalah cinta yang menuntut kesetiaan. Sehingga itulah yang disebut cinta itu bukan feeling, tapi cinta itu komitmen. Yaitu komit untuk hidup setia kepada orang yang dicintainya. Dan Tuhan menuntut itu sebab saudara dan saya sudah ditebus dengan
harga yang mahal. Saudara, cemburu itu sehat. Sebab kalau kita sendiri tidak mempunyai rasa cemburu yang benar, maka tidak sehat. Ada nggak sih orang itu punya rumah lalu sedang kemasukan maling, lalu dilihat, oh ada maling ya, silakanlah kamu mau pilih mana saja boleh diambil. Kan nggak ada, saudara, nggak sehat kan? Kalau ada yang begitu, nggak apa-apa. Kita nanti kalau meninggal juga barang-barang kita nggak bawa kok di dunia ini, biar aja diambil. Mana mau lagi? Kamu belum tahu ya, aku punya apa, tak bukain ya di lemari ini. Ya itu nggak sehat adanya. Yang cinta yang sesungguhnya itu sungguh-sungguh sehat mengatakan no. Kamu tidak boleh merampas yang bukan hakmu. Ini hakku. Kamu mesti pergi. Gitu, saudara. Selanjutnya, saudara, cemburu yang suci itu adalah merupakan cinta yang kuat, saudara. Saya mau menceritakan sesuatu, saudara. Suatu hari saya ingin khotbahkan. Ada seorang nabi namanya Hosea. Wah, nabi ini luar biasa, saudara. Dia punya istri yang sangat dicintai, saudara. Tapi, saudara, istri yang dicintainya ini kurang ajar luar biasa. Dia suka nyeleweng dengan laki-laki lain. Dia jadi pelacur. Bahkan di luar dia mengatakan, kenapa aku meninggalkan suamiku? Sebab hidupku ini dicukupi, dibahagiakan oleh orang-orang yang bisa membelinya. Ketika dia terdampar di rumah pelacuran, dikuasai oleh germonya itu, dia tidak bisa lepas. Tuhan berbicara kepada Hosea. Hosea diutus oleh Tuhan, kamu pergi cari istrimu di sana di daerah pelacuran itu, kamu tebus kembali, kamu beli kembali, kamu sayangi kembali, kamu nikahi kembali sebagai istrimu. Dan Hosea melakukan itu karena cintanya kepada istrinya dan kepada Tuhan. Tetapi setiap kali dia sudah ditebus, masih terus lari untuk memelacurkan diri. Tapi Hosea terus karena cintanya, dia mengejar istrinya sampai ke pasar budak yang menjual dia sebagai pelacur. Dia masih mau terus menerimanya. Mengapa, saudara? Karena cinta Hosea itu begitu kuat terhadap istrinya. Dia tidak rela istrinya itu diperbudak orang lain, diperbudak oleh nafsunya. Dia mengejar, dan berapapun dia akan tebus istrinya itu karena dia mencintainya. Dan sebetulnya di dalam Alkitab, Hosea adalah lambang dari cinta Allah sendiri, yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Umat Tuhan yang dicintainya itu seringkali meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan yang dicintainya, yang dilimpahnya dengan berkat, dengan kasih dan sayang itu seringkali meninggalkan Tuhan dan menganggap, oh, kalau tidak jeri lelahku sendiri, aku tidak bisa berhasil seperti ini. Kalau tidak kerja kerasku, aku tidak bisa berhasil seperti ini. Bukan Tuhan, tapi karena jeri lelahku. Hidup itu tergantung pada diriku sendiri. Walaupun umat yang dicintai Tuhan itu begitu sombongnya seperti itu, tapi Tuhan sebagai Allah yang mencintai umatnya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan, bahkan terus mencari. Kalau umatnya itu jatuh di dalam belenggu perbudakan dosa, berapapun harganya dia tebus. Nah, Hosea adalah lambang daripada Allah, kasih Allah yang seperti itu. Mengapa? Sebab cinta Hosea kepada istrinya yang suka lari jadi pelacur itu digambarkan cintanya itu begitu kuatnya. Kuat, saudara. Saudara, cinta itu di samping kuat, dia menuntut komitmen dan kesetiaan. Sehingga saudara, orang yang mencintai, dia akan menjadi sakit hatinya kalau cintanya dikhianati. Ia menjadi cemburu bila cintanya dikhianati. Ia menjadi marah
jika cintanya dikhianati. Tetapi cinta itu menjadi sakit, saudara, bila dicurigai. Betul nggak? Kita menjadi sakit kalau kita dikhianati. Kita menjadi cemburu kalau kita dikhianati. Kita menjadi marah kalau kita dikhianati. Tapi saudara-saudara, cinta itu menjadi sakit. Cinta itu menjadi sakit bila selalu dicurigai, tidak dipercayai, diprasangkai. Sudah berbuat baik, masih diprasangkai. Waduh, sakit sekali, saudara. Mengapa? Sebab cinta itu mempercayai. Saudara baca 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Belum. Mana? Oke. Dikatakan ia itu cinta, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nanti saya uraikan itu, tapi di sini ayatnya mengatakan cinta itu percaya segala sesuatu. Percaya. Jadi kalau kita itu mencintai seseorang, kita tidak mempercayai orang itu, saudara, apa gunanya? Kasih itu mempercayai segala sesuatu, katanya gitu. Percaya bahwa kekasih kita itu setia. Gak perlu dimata-matain terus, gak perlu dikuntit terus, gak perlu dimonitor terus, karena kita percaya bahwa dia itu setia. Percaya bukan cuma kesetiaannya, tapi juga percaya bahwa kalau dia ngomong itu pasti gak nipu saya, karena aku tuh percaya bener. Kalau dia berbuat sesuatu itu perbuatannya pasti bener, gak pernah menipu aku. Percaya bahwa orang yang kita cintai itu sangat berharga, saudara. Berikutnya, saudara, dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, ini ayat terakhir yang akan kita pikirkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih yang merusak, yang menimbulkan kecemburuan itu adalah kasih yang dasarnya ketakutan. Takut ditinggal, takut dibohongi, takut diselingkuhi. Sehingga dia takut. Itu sebabnya dia cemburu. Lalu mengatasnamakan cinta, dia mengatakan, ya karena aku cinta kamu, aku cemburu kamu. Padahal sebetulnya dasar yang paling dalam itu bukan cinta, takut, egoisme. Sebab di dalam kasih yang sejati itu tidak ada ketakutan. Saudara, saudara lihat ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan beri, begitu berharganya dalam hidup manusia, sehingga manusia itu menjadi manusia dan berbeda dari binatang. Apa? Segambar dengan rupa Allah. Iya, dia segambar dengan rupa Allah. Dalam bentuk apa yang lebih tajam? Dia mempunyai free will. Kadang-kadang manusia mengatakan, loh, kalau Tuhan tidak memberi kita kehendak bebas, kita kan tidak jatuh dalam dosa, kan? Karena kehendak bebas itu kan kita bisa memilih, kan? Mau mentaati Allah atau mau mengikuti kemauan kita sendiri. Nah, Allah memberikan kehendak bebas, free will, itu karena Allah mencintai kita. Sebab kalau Allah tidak memberi free will, kita itu jadi robot. Disetel aja, jalan ke sana, setel jalan ke sini, suruh berhenti. Didiamkan misalkan, oke, tak istirahatin 2 bulan misalkan. Udah kamu diem di situ. Saudara, kehendak bebas adalah bentuk kasih. Tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa mengasihi Allah bukan karena sudah disetel oleh Allah. Manusia itu bisa mencintai Allah bukan karena dipaksa oleh Allah,
tetapi dia mencintai dengan penuh kebebasan. Supaya dia mencintai bukan karena takut dihukum oleh Allah, tetapi dia mencintai Allah keluar dari hati yang mengasihi. Sebab kasih yang sesungguhnya disebutkan tidak ada ketakutan. Kalau ada tidak benar, saudara, biasanya kelihatan. Kalau ada sesuatu yang takut-takut disembunyi-sembunyikan, nah itu tandanya pasti ada yang tidak benar. Sebab kalau kita hidup benar, semuanya terbuka. Kamu mau tahu apa saja, oke. Itu tidak ada sesuatu yang aku rahasiakan. Begitu. Mengapa? Karena aku mengasihi. Sehingga dikatakan di sini, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, sebab ketakutan mengandung hukuman. Betul nggak? Orang yang takut itu kan khawatir nanti dihukum, dihakimi kalau tahu kesalahannya dan sebagainya. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sehingga saudara, kasih yang sebenarnya adalah kasih yang sungguh-sungguh membebaskan diri dari ketakutan. Saya berharap saudara dan saya memiliki cinta kasih yang dewasa. Saudara, yang jujur, yang tulus, yang kuat, yang indah. Nah, kalau kita hidup di dalam suasana seperti itu, saudara, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Bukan berarti kalau kita mencintai seperti itu tidak ada masalah, ada, gitu. Tetapi betapa indahnya jika setiap masalah itu diselesaikan dengan kasih yang begitu kuat, kasih yang jujur tadi, kasih yang tulus, kasih yang penuh komitmen, kasih yang setia. Aduh, luar biasa, begitu. Orang bisa membuat kesalahan, tetapi kalau dia jujur karena kasih, betapa indahnya. Orang bisa jatuh di dalam kekeliruan, tetapi kalau dia mau mengakui kejatuhannya dan dia mau kembali lagi, betapa indahnya hidup yang seperti itu. Saudara, kalau kita mengharapkan, kita mencintai, tidak boleh ada kesalahan, tidak ada boleh cacat dan sebagainya. Mungkin cinta seperti itu, saudara, tidak mencintai manusia, tapi itu mencintai malaikat. Betul nggak ya? Tuhan sempurna, begitu. Nah, kita, saudara, bisa menjadi orang yang tidak gampang jatuh di dalam dosa bila kita mengandalkan Tuhan sendiri yang menopang kita, yang menolong kita. Biar kasih kita menjadi matang seperti itu. Kasih tidak cemburu. Mari kita merenungkannya. Tuhan, kami mau merenungkan akan hubungan kami, suami dan istri, anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak, atau hubungan kami sebagai sahabat, supaya kami memiliki kasih yang dewasa, kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap orang yang kami kasihi dan terhadap Engkau sendiri ya Bapa. Memiliki kasih yang suci, kasih yang kudus, yaitu kasih yang tertuju kepada orang-orang yang kami kasihi dan hanya kepada Tuhan. Namun kami sadar bahwa kasih seperti itu tidak ada dalam diri kami sendiri sebagai manusia, kecuali Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh sebab itu, berikanlah kami kasih yang tidak cemburu, yang tidak merebut apa yang bukan menjadi hak kami, tapi yang menjagai dengan kejujuran dan ketulusan. Terima kasih Bapa di sorga,
buat orang-orang yang sudah mengasihi hidup kami, yang sudah memberi komitmen yang tinggi dalam hidup kami. Terima kasih. Dan terima kasih kepadamu, karena Engkau juga berkomitmen untuk memelihara dan mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami terus mau belajar untuk menghidupi kasih yang kuat seperti itu. Haleluya. Amin.